بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam majlis yang sangat luar biasa ini, Majlis Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang keseharian kita sangat dekat dengan perilaku kita, yaitu bersikap jujur agar hidup tidak hancur. Seperti apakah pembahasannya? Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir yang insya Allah nanti Kiai Haji Idrus Romli juga akan menyusul nanti. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Asmar Lambo yang ini kebetulan baru saja datang dari haji dari Mekah yang insya Allah ini masih hangat begitu Ustadz ya. Jadi insya Allah doanya insya Allah kita minta dari beliau agar kita semuanya dimudahkan segala urusan. Dan alhamdulillah pemirsa, nanti kita akan bahas di segmen 3 dan juga 4 di sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu di segmen 1 ini Ustadz Asmar Lambo akan menyampaikan dengan subtema kejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, kehidupan dunia adalah kehidupan sementara.
Dan gambaran kehidupan akhirat kita dimulai daripada kehidupan dunia. Jadi orang yang bahagia di dunia, insya Allah bahagia di akhirat. Sekali lagi, orang yang bahagia di dunia akan bahagia di akhirat. Ada yang bertanya, Ustadz, banyak orang kaya di dunia tapi nanti di akhirat dia akan jadi miskin. Ustadz, banyak orang di dunia mereka hidupnya penuh dengan berbagai macam harta. Bahkan jabatannya semakin naik, semakin tinggi. Keluarganya adem-adem saja. Lalu bagaimana di akhirat? Apakah dia akan mengalami kehidupan yang sama? Padahal dia tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu perlu kita ketahui. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kepada kita. Bahwa orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Maka itulah yang akan mendapatkan hati yang sakinah. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian hanya di hati orang-orang yang ada iman. Nah, ciri orang yang beriman itu harus memiliki sikap jujur. Harus punya siddiq, kejujuran. Kenapa mesti jujur? Rasulullah katakan as-sidqu yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, mengantarkan kepada kemuliaan. Jadi kalau kita mau hidupnya mulia, mau hidupnya tenang, mau hidupnya bahagia di dunia, meski tidak bergeliman harta, meski tidak punya jabatan yang tinggi, akan tetapi ia senantiasa bersikap jujur, maka Allah akan mengirimkan kehidupan yang tenang, damai, bahagia di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia jujur. As-sidqu yahdi ilal birri. Kemudian bersikap jujur di samping mengantarkan kita kepada kebaikan. Apa kata Rasulullah? Al-birru yahdi ilal jannah. Dengan kebaikan-kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengisi surga itu adalah orang yang jujur. Dan orang yang tidak jujur dijamin hidupnya tidak tenang. Bu, di sini ada nggak yang sering bohong sama suami? Betul. Kenapa kecil suaranya? Ragu-ragu ngucapinnya. Pak, halo. Di sini jujur semua sama istri? Percaya Bu? Wah, Masya Allah. Gimana ini ya? Suami mengaku jujur, istri nggak percaya. Istri pelan-pelan ngucapin kejujurannya. Artinya apa? Artinya terlalu banyak kita bohongnya, Bu. Hampir setiap hari kita terlalu banyak berbohong. Mulai dari membohongi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka tidak salah ketika kita melihat bagaimana salafus soleh. Bagaimana Imam Al-Ghazali setiap harinya tidak pernah terhenti mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus ketika berada di dalam gelap gulita, di dalam perut ikan. Inilah yang dia baca. Kenapa para ulama, para salafus saleh mengucapkan doa ini dalam setiap kehidupannya? Karena ini adalah salah satu zikir dan doa yang bisa membuat dosa-dosa kita berguguran yang tidak kita pahami dalam kehidupan kita. Apa itu? Dosa berbohong kepada diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku zalim terhadap diriku sendiri. Kalau Allah tidak mengampuni kita, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat nanti. Maka kuncinya tidak ada jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kita harus berpegang teguh kepada kejujuran. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan, mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambo, betapa jaminan kebahagiaan di dalam dunia dan juga akhirat ketika kita berbuat jujur. Begitu juga sebaliknya, jaminan ketidaktenangan di dalam hidup kita. Ketika kita sudah berbohong, maka pasti akan berbohong lagi. Karena biasanya itu akan merembet begitu ya, ketika kita berbohong satu, pasti akan berbohong berikutnya. Nah, seperti apakah nanti akan penjabarannya mengenai kejujuran ini yang membuat hidup kita agar tidak hancur. Insya Allah di segmen kedua nanti Ustadz Asmar Lambo akan meneruskan. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Kejujuran ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ia akan mengantarkan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Hal itu juga termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71. Bapak Ibu nanti sampai di rumah bisa dicermati, dipahami, dimaknai, dipahami sedalam-dalamnya. Makna surah Al-Ahzab ayat 70 dengan ayat 71. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum sunubakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Masya Allah, mantap ya. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua nih datang di sini tidak ada panggilan yang lain kecuali karena adanya setitik cahaya iman di dalam hati kita. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Perkataan yang gak bohong. Perkataan yang sebenar-benarnya. Perkataan yang sejujur-jujurnya. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Kalau engkau jujur, Allah berikan hadiah kepada Anda. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan menjadikan amal-amalmu menjadi amal-amal yang baik. Amal-amalmu adalah amal-amal yang diterima. Amal-amalmu adalah amal-amal yang makbulah. Ibu sholat, sholatnya diterima. Bapak puasa, puasanya diterima. Bapak sedekah, sedekahnya diterima. Bapak berbuat baik kepada orang tua, itu semua akan dilipat gandakan pahalanya dan langsung diterima oleh Allah. Kuncinya apa? Wa qulu qawlan sadida. Kita harus memiliki perkataan yang jujur. Kalau kita tergolong orang yang jujur, yuslih lakum, maka yang pertama Allah akan berikan amal-amal kita itu langsung diterima oleh Allah. Jadi itu kunci diterima amal, Pak, jujur. Yang kedua, apa janji Allah? Wa yaghfir lakum zunubakum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bapak Ibu banyak dosa kepada orang tua, banyak dosa kepada tetangga, di mana bapak-bapak suka gosip, betul? Betulnya terlalu besar ibu-ibu, benar bahwa ibu-ibu suka gosip. Bapak-bapak ketika ketemu dengan sesama, kadang-kadang cerita-cerita bohongnya banyak, betul? Nah, betul, itu udah benar ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kata bohong kita banyak, kemudian kita banyak berbuat dosa, kita ini terlalu banyak berbuat maksiat, lalu kita bertaubat kepada Allah dengan menggantinya qaulan sadida,
perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang jujur, mengekang lisan kita, lidah kita agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak jujur, maka Allah mengganjarkan kepada kita yaitu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Maka dalam satu hadis di mana Rasulullah jelaskan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya lah dia harus mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur. Kalau tidak ada perkataan yang baik, benar dan jujur yang bisa dia ucapkan, maka cukup dia berdiam. Diam. Saya pernah baca satu buku tentang psikologi. Perempuan itu, Bapak Ibu, ternyata dalam satu hari itu hidupnya tidak tenang kalau tidak keluar 71 kata-kata. Hidupnya tidak tenang kalau belum keluar 71 kata dalam sehari. Makanya kadang-kadang ketika dia mau tidur, dia ngomong sembarang. Kalau dia belum ngomong, kadang-kadang sementara tidur dia ngomong. Dia mimpi tuh, Pak. Iya. Yang penting tersalurkan 71 kata dalam satu hari. Kenapa ibu-ibu ini banyak bicara, Bapak Ibu? Karena memang ibu-ibu ini, nenek daripada ibu-ibu itu namanya Hawa. Siapa? Hawa. Nenek daripada laki-laki namanya Adam. Nah, ketika kita menyebut nama Adam dan Hawa itu beda, Pak. Kalau kita bilang Adam, maka semua orang pasti tertutup mulutnya. Semuanya. Adam tertutup semua. Tapi kalau sebut nama Hawa pasti terbuka semua mulutnya. Semuanya. Hawa terbuka. Artinya apa? Fitrahnya perempuan memang mulutnya terbuka. Itu fitrah, Pak. Makanya wajar kalau perempuan wah itu perempuan, Pak. Fitrahnya memang begitu. Suka terbuka mulutnya. Kalau laki-laki tertutup mulutnya, tapi kadang matanya yang melotot. Ini yang membedakan laki dengan perempuan, Pak. Makanya ketika wanita itu banyak bicara, diam aja kita laki-laki. Dengarin seperti bagaimana kita mendengar radio yang sedang berbunyi. Dinikmatin setiap lantunan-lantunannya. Bikin air panas dulu. Wah, saya capek. Siapa suruh kau nikahi saya? Saya tidak pernah suka sama kamu. Siapa suruh kau datang melamar sama saya? Saya tidak pernah suka sama kamu. Nenek saya yang terima kamu. Orang tua saya juga tidak suka. Nah. Itu baru satu kata, bikinin kopi, kata-katanya dia sudah 78, Pak. Melebihi. Kenapa? Karena memang fitrah wanita mulutnya suka terbuka. Maka bapak-bapak dengarin dia dengan baik. Karena curhatan mulut wanita bersumber dari hati. Dan kadang-kadang hati yang rusak itulah yang menyebabkan keluar kata yang kotor. Maka dari itu perbaiki hati dengan menjaga lisan. Itulah ciri orang yang beriman. Dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan wa yaghfir lakum dzunubakum, ampunan atas dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang jujur, menjaga lisan, dan kita semua tergolong ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah Ustaz Asmar Lambo. Masya Allah, jaminan yang sangat luar biasa sekali ketika kita memperbaiki pembicaraan kita atau berbuat jujur. Jaminan dari Allah yaitu akan diperbaiki segala urusan dan insya Allah surga yang indah yang akan dijadikan, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ini menjadi pembahasan yang sangat menarik dengan tema besar kita yaitu berbuat jujur agar hidup tak hancur. Saya yakin di segmen tanya jawab nanti, segmen 3 dan juga 4 akan menjadi bahasan yang sangat menarik. Bagaimana mungkin di keseharian kita apabila ada mungkin ketika kita tidak berbohong rasanya kurang enak begitu ya. Nanti akan menjadikan pembahasan yang sangat menarik sekali bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Asmar Lambo. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.
Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku saat kita masuk di sesi tanya jawab seperti tema besar kita yaitu berbuat jujur agar hidup tidak hancur. Kita ke para jamaah dari kaum Hawa dulu ya Ustadz. Sebelum nanti ke kaum Adam, kita terlebih dahulu saya persilakan dari Ibu Khairiyah untuk memberikan pertanyaannya dengan tema besar kita berbuat jujur agar hidup tidak hancur ya Bu ya. Silakan berdiri Bu, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Khairiyah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Blok AL Pondok Ungu Permai. Baik Pak Ustadz, saya akan bertanya, bagaimana cara menumbuhkan perilaku jujur pada diri umat Islam? Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, menarik sekali pertanyaannya Ustadz. Fadal Ustadz. Yang pertama, untuk mencapai kejujuran itu Bu, tidak ada jalannya kecuali harus menumbuhkan rasa takwa kepada Allah. Makanya ada konsep itu, ittaqullaha haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, kita harus zikrul maut, mengingat bahwa kematian itu selalu mengintai kita. Jadi kita selalu berkata jujur. Setiap kita hendak berbohong, bagaimana ketika saya sedang berbohong, mati. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita ingat, kalau kita tidak jujur, maka dosa tidak terampuni. Kalau kita tidak jujur, Allah tidak tunjuki kita jalan-jalan kemuliaan. As-sidqu yahdi ilal birri, al-birru yahdi ilal jannah. Karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Surga jauh dari kita apabila kejujuran tidak ada. Nah 3 ini kita tumbuhkan. Baik, begitu ya Bu ya untuk pertanyaannya. Nah ini ada satu statement yang mungkin sangat umum sekali Ustadz Asmar yang sering kita dengar yaitu berbuat bohong untuk kebaikan. Mungkin sering kita mendengar. Ini bagaimana ada statement atau ada prinsip seperti ini Ustadz? Berbohong untuk kebaikan ini bagaimana Ustadz? Iya. Sering kita mendengarkan bahwa ada kebohongan yang dibenarkan. Hal ini juga pernah saya dengarkan oleh guru kami ya. Selama kami di pondok itu ada guru kami Allahu yarham Andre Guruta Ki Haji Abu Nawas Bintang. Beliau pernah menceritakan bahwa ada 3 kebohongan itu yang dimaafkan oleh Allah. Ya, dan itu masyru'. Yang pertama, berbohong menyelamatkan nyawa seseorang yang sedang dizolimi. Ada nih orang sedang terzolimi, ya. Kita hendak menyelamatkan nyawa mereka karena mereka hendak dibunuh oleh orang-orang kafir, hendak dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Maka kita melindungi nyawanya karena dia adalah orang baik-baik yang sedang terzolimi. Maka itu adalah kebohongan yang dibenarkan. Dan mengangkat satu ittiba ya, satu pelajaran sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada orang yang dikejar sampai orang itu lari masuk ke dalam kediaman beliau, ya, di rumah beliau. Kemudian Rasulullah bergeser sejenak dari tempat berdirinya, kemudian ditanya, adakah orang yang Anda lihat lari masuk ke sini? Maka Rasulullah mengatakan, selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang. Nah, artinya apa? Rasulullah udah bergeser. Ya, Rasulullah udah bergeser. Maka ini menjadi sebuah hal yang dijadikan dasar bahwa berbohong menyelamatkan nyawa orang yang terzolimi itu sesuatu yang dibenarkan. Gitu Ustaz. Kemudian yang kedua, ada kebohongan yang dibenarkan itu adalah merujukkan 2 orang yang sedang bertikai. Yang satu bilang, bilang itu Siti jelek mukamu. Yang satu bilang itu kasih tahu itu beduh jelek kulihat. Ya, akhirnya orang ini memberikan penyampaian yang benar untuk merujukkan. Dia bilang, Siti bilang kamu orangnya baik gitu. Datang ke beduh, ternyata Siti bilang kamu orangnya sangat luar biasa baik sekali. Akhirnya 2 orang yang bertikai ini rujuk. Asbab kita memberikan bahasa-bahasa yang baik meskipun sebenarnya itu sebuah kebohongan,
maka itu dibenarkan. Daripada kita bilang, Siti bilang jelek mukamu, datang ke Bedu, Beduk bilang itu, akhirnya dia bertikai gara-gara kita. Ini dibenarkan, masyru', dibenarkan. Kemudian yang ketiga, pernah saya dengar bahwa membohongi istri dalam keadaan menyenangkan hatinya dan tidak membawa mudarat baginya. Contoh, istri nanya, Pak udah cantik saya ini udah pakai bedah. Walaupun jelek bagaimana mukanya Pak, bilang aja kau paling cantik di lorong ini. Jadi itu saya kira nggak jadi masalah. Jadi seperti itu Kiai. Ya. Insya Allah itu akan mendatangkan pahala apalagi ya. Insya Allah. Termasuk itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ada seorang nenek-nenek bertanya apakah ada saya masuk surga. Maka Rasulullah menjawab tidak ada nenek-nenek di surga tapi semuanya itu akan dimudahkan semuanya. Akan menjadi mudah semua gitu Ustaz ya. Betul, betul. Baik, saya kembali ke penanya saat ini ke Bapak-Bapak, Pak Haji Sumario, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Bapak Sumaria dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Apa yang diimpikan oleh orang Islam adalah berbuat jujur, gitu ya. Pertanyaan saya adalah, apa Pak kira-kira ciri-ciri orang Islam dikatakan jujur? Ya, ciri-ciri orang Islam yang dikatakan jujur. Kira-kira seperti apa ciri-ciri orang Islam itu yang jujur? Ciri-ciri orang Islam yang punya sifat jujur. Sifat jujur ya? begitu kira-kira. Baik. Ya. Baik, Terima kasih Pak Sumaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal Ustaz Asmar. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana ciri orang yang jujur? Bagaimana seorang muslim yang dianggap jujur? Ya, yang pertama, orang yang jujur itu perkataannya itu bisa diterima. Qaulan sadida. Perkataannya bisa dipercaya. Ketika dia berkata sesuai apa yang dia katakan. Ya, bukan berbohong ya untuk menyesatkan orang. Bukan bercerita sesuatu yang dibumbu-bumbuhi sehingga bumbu-bumbunya itu menyebabkan orang terpesona padahal sebenarnya membuat orang celaka, masuk ke jurang, jauh dari Tuhannya, ya. Kemudian yang kedua, orang yang jujur itu perilaku-perilakunya sesuai apa yang dia katakan. Ya. Ya, sesuai apa yang dia katakan. Kalau dia ngajak orang untuk berbuat baik, maka dia senantiasa berbuat baik. Karena banyak sekarang orang tua sering ngajarin anaknya begini. Nah, kamu rajin sholat, soalnya bapak belum sholat. Nah, kamu rajin baca Quran, soalnya bapak nggak tahu ngaji. Pernah nggak dengar begitu? Ini banyak. Maka ciri orang yang baik, orang yang jujur, orang yang perkataannya itu termasuk perkataan siddiq, jujur. Maka apa yang dia lakukan, maka sesuai dengan apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Cukup itu saja. Jadi kalau dia mengatakan sholat itu wajib, ya dia sholat. Kalau dia mengatakan kita harus berbuat baik kepada sesama, ya dia berbuat baik kepada sesama. Kalau dia katakan menggunjing itu tidak bagus, memfitnah itu tidak bagus, fitnah, gunjing, cerita kejelekan orang, dia tidak lakukan. Maka itulah ciri orang yang jujur pada dirinya, jujur pada Tuhannya, jujur kepada sesamanya. Saya kira seperti itu dan itulah tanda orang yang beriman. Amin, amin. Masya Allah luar biasa sekali. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim amma ba'du.
saudara-saudara, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini, juga para pemirsa TV One dalam acara Damai Indonesiaku, dimanapun saudara berada yang saya muliakan dan saya hormati. Kejujuran dalam kehidupan itu memang sangat penting saudara. Hidup itu menjalankan kejujuran sangat penting. Jujur itu artinya apa? Apa yang dikatakan sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang seseorang itu tidak jujur. Mengapa tidak jujur? Dia kalau jujur khawatir dirinya hancur. Dia kalau jujur khawatir dirinya tidak dapat apa-apa. Padahal dengan kejujuran itu justru menyebabkan dia diselamatkan oleh Allah dari malapetaka. Dan bahkan lebih dari itu, dengan kejujuran derajatnya diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Allah memberinya banyak anugerah semata-mata karena kejujuran. Ada juga karena ketidakjujuran, orang yang tidak jujur itu biasanya karena ada tujuan. Apa tujuannya? Kadang ingin mendapatkan sesuatu dengan jalan pintas. Ingin mendapatkan keuntungan sesuatu dengan jalan yang tidak melelahkan. Akhirnya dia melakukan hal yang tidak jujur. Dan itu bahaya. Karena pada akhirnya ketidakjujuran itu justru menghancurkan kehidupan seseorang. Ini banyak terjadi saudara. Bahwa gara-gara awalnya tidak jujur, lalu orang ini dijerumuskan oleh Allah. Makanya di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, wa innar rajul la yakdzib. Sesungguhnya seseorang itu terkadang itu benar-benar berdusta. Karena dia benar-benar berdusta, akhirnya bagaimana? Hatta yuktaba indallah fajiron, sehingga kadzaban, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia dicatat oleh Allah sebagai orang pendusta. Awalnya dustanya ringan-ringan, lama-lama berat, dihancurkan oleh Allah. Ini ada kisah saudara. Suatu ketika seorang pemuda datang kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Begitu datang ditanya, kamu perlu apa? Hai Nabi Allah, kami ingin mengabdi, melayani engkau, membantu engkau kemanapun engkau berada. Baginda, pergi kami akan mengabdi. Akhirnya apa? Kata Nabi Isa, ayo ikut saya. Dibawa anak muda itu. Setelah dibawa bepergian agak jauh, sudah lelah, diajak berhenti. Dah berhenti dulu, kita makan. Waktu itu Nabi Isa mengeluarkan roti 3 potong. Setelah mengeluarkan roti 3 potong, kata beliau, ini 1 potong dibuat makan kamu, 1 potong dibuat makan saya. Sisanya jangan dimakan. Akhirnya gak dimakan, ya dah. Akhirnya makan 1 potong, sisa 1 potong. Setelah makan, Nabi Isa pergi ke sungai, tunggu dulu ya, jaga roti ini baik-baik. Saya mau minum ke sungai. Nabi Isa minum ke sungai. Selesai minum, menghampiri anak muda itu, ternyata roti yang sisa 1 potong sudah habis. Ditanya oleh beliau, mana rotinya yang sisa 1 potong? Kata anak muda itu, saya gak tahu hai Nabi Allah. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa, ayo berangkat lagi. Akhirnya berangkat lagi. Setelah perjalanan agak jauh, lelah, dah waktunya makan siang, diajak berhenti dulu. Akhirnya berhenti. Tiba-tiba lewat seekor induk rusa bersama 2 anak rusa. Salah satu anak rusa diambil oleh beliau. Setelah diambil lalu disembelih. Disembelih kemudian dibakar. Setelah dimakan berdua. Setelah habis daging-daging anak rusa ini habis dimakan, tulang belulangnya dikumpulkan oleh Nabi Isa. Setelah dikumpulkan kata beliau, ayo hidup lagi. Tiba-tiba tulang belulang itu hidup lagi saudara. Daging-dagingnya sedikit demi sedikit lalu sempurna dengan kulitnya berdiri lagi. Dah kembali pada induknya. Lalu Nabi Isa bertanya kepada anak muda itu, kamu kan menyaksikan mukjizat saya dari Allah tadi. Bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah mati. Dengan kebenaran mukjizat itu saya mau tanya sama kamu, siapa yang makan roti sisa 1 potong tadi?
Ternyata kata anak muda itu, saya gak tahu Nabi Allah. Ya dah, kalau gak tahu gak apa-apa. Akhirnya berangkat lagi. Setelah berangkat lagi, lalu akan menyeberangi sungai. Karena sungainya dalam, waktu itu tidak ada perahu, maka Nabi Isa meminta anak muda itu, kamu pegang tangan saya. Kamu nanti bisa berjalan di atas air sama saya. Akhirnya dengan berpegangan pada tangan Nabi Isa, laki-laki ini bersama Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Karena mukjizat para nabi seperti itu. Setelah sampai di seberang, Nabi Isa tanya sama itu, kamu kalau jalan sendiri di sungai pasti tenggelam. Betul Nabi Allah. Karena kamu pegang tangan saya, kamu bisa berjalan di atas air. Betul. Nah, dengan kebenaran mukjizat itu saya mau tanya, siapa yang makan roti sisa 1 potong tadi? Kata anak muda itu, saya gak tahu Nabi Allah katanya. Bilang gak tahu lagi padahal dia yang jaga. Yang jaga mungkin karena gak ada CCTV-nya waktu itu. Coba ada mungkin dibuang saudara CCTV-nya ini. Akhirnya dibawa jalan lagi. Ya dah kalau gak tahu gak apa-apa. Sampai di tengah hutan ada tumpukan-tumpukan pasir dan kerikil. Lalu pasir-pasir dan kerikil itu oleh Nabi Isa dikumpulkan. Setelah berkumpul pasir-pasir dan kerikil itu Nabi Isa berkata, kun zahaban, ayo jadi emas. Tiba-tiba pasir dan kerikil itu jadi emas semua saudara. Anak muda ini terkejut, ya Allah ini banyak sekali Nabi Allah, kamu jangan khawatir. Ini mau saya bagi. Lalu tumpukan emas itu oleh Nabi Isa dibagi jadi 3 tumpuk. Setelah dibagi jadi 3 tumpuk, anak muda itu tanya, Nabi Allah ini kok jadi 3 untuk siapa saja? Kata Nabi Isa, yang 1 tumpuk buat kamu. Yang 1 tumpuk buat saya, 1 tumpuknya lagi buat yang makan roti sisa 1 tadi pagi. Lalu apa kata laki-laki itu? Kata laki-laki itu, Nabi Allah yang makan rotinya tadi saya katanya. Akhirnya ngaku saudara. Nah kalau begitu berarti kamu yang 1 tumpuk itu buat kamu, 1 tumpuknya lagi buat kamu semua. Tapi mulai sekarang kamu jangan ikut saya lagi. Turun derajatnya saudara, dapat emas tapi derajatnya turun. Gak bisa menjadi pelayannya seorang Nabi, turun derajatnya. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Isa, orang ini sibuk dengan emas itu. Ketika sibuk mengumpulkan emas-emasnya, tiba-tiba 2 perampok datang membawa pedang. Kamu akan dibunuh. Karena akan dibunuh, kata anak muda ini, jangan dibunuh saya. Kita ini berdamai aja, kita jadi 3 aja ini. Jadi 3 dibagi, akhirnya berdamai jadi 3. Ketika 3 orang ini sedang mengurus emasnya, sudah waktunya makan, lapar. Gimana kalau salah seorang dari kita pergi ke kampung cari makanan, yang 2 orang jaga harta di sini. Ya dah kalau begitu, 1 orang cari makanan keluar. Di perjalanan yang 1 orang cari makanan timbul pikiran, gimana caranya agar emas ini buat saya semua. Oh yang enak makanannya tak kasih racun aja katanya. Akhirnya dia beli makanan, yang 1 bungkus dia makan, yang 2 bungkus dia kasih racun di dalamnya. Kawannya yang jaga emas di belakang ngomong, gimana agar emas ini kita bagi 2 aja. Kawan yang beli makanan jangan kasih. Caranya gimana? Nanti sampai di sini kita bunuh katanya. Begitu kawannya yang datang beli makanan datang, dibunuh oleh mereka berdua. Lalu keduanya makan makanan itu karena ada racunnya mati semuanya. Ini gara-gara ketidakjujuran. Artinya jujur itu sangat penting. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Begitu mudahnya Allah menghancurkan atau membolak-balikan hambanya yang berbuat baik atau juga berbuat berbohong. Itu tadi pemirsa tausiah yang sama-sama kita dengarkan dari Kiai Haji Idrus Romli dan juga tausiah yang sama-sama kita dengarkan dari Ustadz Asmar Lambo. Mudah-mudahan menjadikan kemudahan dan juga memantapkan hati kita untuk semakin mudah untuk berbuat jujur dan berbuat baik. Akhirnya tidak terasa pemirsa 1 jam sudah kita bersama mengkaji bersama dalam program Dhamma Indonesiaku. Mewakili kru yang bertugas saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Nanti insya Allah Ustadz atau Kiai Haji Idrus Romli akan berdoa bersama-sama untuk kita. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afan wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warḍa 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin.